Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Afrionita, perwakilan dari kelompok 4 Perkembangan Teknologi Komunikasi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema media sosial dan yang berjudul media sosial di seluruh kalangan masyarakat. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Media sosial sering disalah tuliskan sebagai sosial media. Adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial ini merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Baiklah, itulah sedikit dari penjelasan tentang media sosial. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Karakteristik media sosial ini tidak jauh berbeda dengan media cyber, dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media cyber. Namun demikian, menurut Nasrullah 2015, media sosial ini memiliki karakter khusus seperti yang pertama itu ada jaringan atau network. Jaringan ini adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data. 2. Informasi atau information. Informasi ini menjadi entitas penting di media sosial, karena pengguna media sosial ini mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Yang ketiga ada arsip atau archive. Bagi pengguna media sosial, arsip ini menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Yang keempat ada interaksi atau intersectivity. Media sosial ini membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut atau bisa disebut dengan followers semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Yang kelima ada simulasi sosial atau simulation of society. Media sosial ini memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat atau society di dunia virtual. Media sosial ini memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Yang kelima ada konten oleh pengguna, users generated content. Di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan penggunanya untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama atau yang tradisional, di mana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang positif dalam distribusi pesan. Terima kasih kepada Tiara yang telah menyampaikan apa itu media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis media sosial menurut Nasrullah tahun 2015. Yang pertama adalah media jejaringan sosial atau yang disebut dengan networking, di mana media jaringan sosial merupakan medium yang paling sangat terkenal. Media ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial. Yang kedua, jurnal. Jurnal online atau biasa disebut dengan blog adalah media sosial yang penggunanya mengunggah aktivitas keseharian, baik itu saling berkomentar dan sharing. Yang ketiga adalah jurnal online atau disebut juga dengan microblog. Tidak berbeda dengan jurnal online, hanya saja beda di bagian fasilitasnya pengguna, di mana jurnal online ini untuk pengguna yang sangat menyukai menulis dan yang bisa ataupun yang suka mempublikasikan aktivitas ataupun pendapatnya. Keempat adalah media berbagi, yaitu media sharing. Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, mulai dari dokumen, video,
audio, gambar, dan sebagainya. Yang kelima adalah penanda sosial, atau yang disebut dengan social hookmarking. Artinya, bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi ataupun berita tertentu secara online. Sosial media sebagai komunikasi pemasaran terpadu, yaitu situs jaring sosial memiliki peran penting dalam pemasaran. Sosial media dapat memainkan peran komunikasi, karena komunikasi menurut Marison tahun 2007 merupakan upaya menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi perusahaan yang menghasilkan citra atau image yang bersifat konsisten. Sementara menurut Setiadi tahun 2003, pada tingkat dasarnya, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen menjadi potensi, yaitu menyadari keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen saat konsumen berpotensi untuk berkeinginan masuk dalam hubungan pertukaran atau yang disebut dengan exchange relationship. Kemudian pemasaran merupakan usaha menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, karena merupakan sasaran untuk suatu produk di pasaran. Konsep yang umum yang digunakan adalah menyampaikan pesan, yang artinya itu bagaimana berbaur, mempromosikan atau periklanan atau yang disebut dengan advertising, promosi penjualan, sales promotion, penjualan pribadi, personal selling, humas, ataupun yang disebut dengan humas and public relation, dan yang terakhir adalah penjualan langsung direct selling. Sekian atas presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.